Imam. Kalau benar, Mat, ya, pemikiran lu yang sekarang sudah menjalar di masyarakat, lisan gua, omongan gua adalah merupakan futuhatur rabbaniyah, walau kana annani minal fasiqin, Allah akan memperlihatkan kemenangan Ba'alawi. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallu alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Video kita kali ini adalah kita akan membacakan sebuah berita saudara tentang Sayyid Qori atau Tengku Qori yang disebutnya sudah kembali ke jalan yang benar. Kita bacakan beritanya. Akhirnya Tengku Qori kembali di jalan yang benar. Kemudian Tengku Qori ini atau Sayyid Qori ini setelah mendukung tulisan Kiai Haji Imaduddin, mendukung gerakan Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan nasab Ba'alawi melalui salah satunya Tengku Qori ini, Sayyid Qori ini. Kemudian beliau juga mengadakan muhasabah, mengadakan penelitian secara pribadi, mencari kebenaran. Akhirnya beliau menyimpulkan bahwa beliau telah menemukan kebenaran itu, bahwa Ba'alawi adalah benar-benar keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut kesimpulan dari hasil yang beliau ini lakukan. Selanjutnya mari kita saksikan videonya. Yuk, rekam aja Imam. Kalau benar, Mat, ya, pemikiran lu yang sekarang sudah menjalar di masyarakat, ya, yang sudah terpengaruh beberapa orang banyak berdasarkan futuhatur rabbaniyah, enggak bakal ruka. Tapi lu lihat gua nanti. Kalau memang lisan gua, omongan gua adalah merupakan futuhatur rabbaniyah, walau kana annani minal fasiqin, Allah akan memperlihatkan kemenangan Ba'alawi. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallu alaih. Sallu alaih. Sallu alaih. Persoalan nasab ini bagaikan film India. India itu anak muda itu salah. Penjahat selalu di dalam perjalanan awal, tetapi ending akhirnya rontok pada perjalanan akhir. Iya betul kali Tengku Qori. Ya, ini Mat, lo menafikan gua nggak masalah Mat, tetapi setidaknya gua itu orang yang masyhur, dikenal gua orang yang pertama berdebat membela lu Mat. Otak lu udah pindah ke dengkul Mat. Imat Ya. Imat Gua Al-Kaburi. nggak peduli Mat. Gua Mat nih, gua punya kemuliaan nasab. Gua masih cium tangan lu Mat. Karena kesombongan lu Mat, lu nggak pernah cium tangan gua karena lu menganggap lu itu paling mulia Mat. Gua yang punya kemuliaan aja mencium tangan lu karena gua taksiman wa takriman fil jannah. Iya betul Tengku Qori. Bukan fil nasab. Imaduddin. Bagi gua Mat, nasab hanya sebatas mempermuliakan hamba dengan hamba Mat, bukan dengan Tuhan. Betul. Jadi beruntunglah umat saat ini ada aku. Ya, setelah aku tinggalkan kau lihat Mat. Ya, gua bingung nih sama Mukimat, kenapa pada bingung, pada takut, kenapa sih? Bapak kehilangan anak, Beb. Ada saksi. Ada saksi ya. Itu Bagus Pelituk nih yang ngomong. Itu Bagus Pelituk, kenal kali ya? Bagus Pelituk tahu ya? Nah, tuh Bagus Pelituk, tuh Bagus Imam Ibrahim, lu boleh tanya bagaimana statement gua berubah? Nggak berubah. Gua bilang tuh bagus naik lah, tuh bagus naik saya, tuh bagus. Mana tuh bagus berkata sama dia. Tuh bagus ini coba naikin. Saya masih coba naikin ke kami ya. Terus saya meneliti Bang, nggak bakal putus karena saya ingin tahu bener nggak nih Bang. Kan lu
mendukung tesis. Ya gue kan terikat bang, makanya gue berusaha untuk mencari kebenaran dengan segala macam pengetahuan yang gue miliki, ya. Tapi gue udah dapat dari awal, udah dapat, cuma belum berani berkoar. Kenapa? Karena gue takut penelitian dan penemuan gue itu lemah. Coba saya tahu yang bagus enggak. Bentar. Jadi jangan lo pikir gue salah melangkah. Gue ketika melangkah ada istilah mundur. Tapi kalau persoalan ini bukan mundur, namanya lompat. Lompat untuk kebaikan itu salah. Kalau gua mundur, gua nyerah. Mana nyerah? Gua nggak mau lagi dukung tesis dan gua nggak bela lagi Baalawi. Itu namanya gua mundur. Oke, itu artinya mundur ya. Sekarang gua bukan mundur, lompat. Maju ya, tunggu muda kali ya. Bukan maju bang, lompat. Lompat ke Baalawi, maksudnya seperti itu Gua teman-teman. 2 bulan pulang ke Aceh menyampaikan tesis Kiai Iman. Ulama Aceh nggak menanggapi, dan dia juga tidak menolak saya dan tidak menjustifikasi saya untuk tidak maju dalam proses penelitian. Apa kata guru? Kata guru kami di sana, saya percaya sama tesis, tetapi saya tidak pernah mengakui tesis itu sebelum jelasnya kebenaran. Betul banget. Saya memberi wasiat kepadamu Tengku Muda, kamu silahkan meneliti nasabah Alawi, tapi jangan terikat hanya sebatas tesis itu. Cari kebenaran yang mukhalafah. Iya, Dan betul. ingat, jangan pernah ditunggangi oleh siapapun. Jelas? Itu nasihat guru saya. Artinya guru saya tidak memberikan tekanan bagi saya untuk pro Baalawi, untuk pro Hima, nggak ada. Mereka memberikan nasihat kepada saya untuk jangan sampai ditunggangi. Kebetulan pembahasan saya juga dibahas oleh teman-teman di Aceh yang mereka itu tengku-tengku muda di Aceh, artinya kiai-kiai muda lah, kayak sepadan nama saya. Mereka selalu menasihati saya, Tengku Qori, kembali kepada jalan yang kamu dapatkan di pesantren, ngajarkan ilmu seperti kemarin-kemarin aku suka kau debat sama Wahabi segala macam. Kembali aja ngajarkan kitab, nggak usah ikut nimbrung kepada si Iman itu. Kamu sendiri disepak, ya, masa kau nggak paham? Tapi kupikir benar juga, makanya saya nggak bantah. Tetapi bukan itu proseduralnya. Ketika saya sudah meninggalkan si Iman, saya harus memberikan bekasan. Ya, saya harus memberikan bekasan goresan pedang untuk si Iman. Iya, Tengku Qori. Dan apapun yang terjadi, saya sudah memberikan bekasan goresan pedang kepada jidat si Iman. Itu aja. Dari juga. Hal ini dulu gue masih punya jiwa memaafkan, tetapi mereka bukan punya jiwa kemaafan. Nah, begini, bagaimana di mulut, begitu pula di hati. Luar Saya biasa. tidak akan pernah menjadikan mulut berbeda dengan hati. Sesuaikan dengan kaidah dalam ilmu kalam. Innal kalama la fil fuadi wa innama Jual lisan al-wadi dalila. Ya. sungguh ucapan nyatanya di dalam hati, hanya saja lisan dijadikan sebagai bukti. Orang yang berkata berbeda dengan kata hatinya adalah pendusta. Ya. Pendusta adalah musuh bangsa dan agama di seluruh orang-orang yang beradab. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Memang masa iya saudara, ulama-ulama besar yang sudah membuat tulisan-tulisan, mentasnif, mengarang kitab-kitab besar dalam urusan agama, urusan fikih, tauhid, tafsir segala macam, bahkan mensyarah daripada hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka cantumkan dalam kitab-kitab mereka nama-nama dari Baalawi ini sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
masa iya ulama sebesar mereka ini berbohong? Itu yang selalu menjadi tanda tanya. Masa iya sih ulama-ulama sebesar mereka itu berbohong? Yang awalnya memang beliau Tengku Qori ini atau Sayyid Qori ini mendukung tulisan Kiai Haji Imaduddin, mendukung gerakan Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan nasab Alawi, disebutnya sudah kembali ke jalan yang benar. Kita bacakan beritanya yang bertuliskan begini, saudara. Klarifikasi dan permintaan maaf Tengku Qori kepada Habib Ba'alawi. Janji akan rungkatkan Imaduddin. Baik, kita lihat video selengkapnya berikut ini, saudara. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah Alawi ini benar-benar kotor, palsu. Ternyata tahadduts bin nikmat diputuskan di mulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement ya, kembali kepada khitah mengakui nasabah Alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin ainama kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa, ya, agar statement saya yang sudah saya sampaikan dahulu itu diangkat dalam suatu sejarah saya dan diberikan kemaafan dan kemakluman, agar kita sekarang berjuang bersatu bersama untuk menghancurkan tesis ini keluar jalur dari jalur ilmiah menjadi jalur kebencian. Ini yang harus kita lawan, ya. Oleh sebab itu saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Masa iya kami atau kita yang sudah mengkaji kitab-kitab beliau-beliau kemudian mendustakan beliau-beliau? Sebenarnya ini hanya ujian saja untuk para ulama, khususnya Ba'alawi. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil ibrah, bisa diambil manfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.